Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi yahtazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini dua keluarga besar dari Bapak Sumirta Eshut dan Bapak Insinyur Raden Dian Subromo sudah hadir, yang insya Allah tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sunnahnya sebelum diadakan akad pernikahan itu ada khutbah nikah, khususnya bagi anak-anak berdua Azmi dan Mupli yang sebentar lagi akan melaksanakan sebagian sunnah Rasul, yaitu akad pernikahan. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan bahwa ternyata kenapa akad pernikahan itu disebut mitsaqon golido. Apa yang telah disampaikan tadi dari keluarga besar Bapak Raden Dian, betul itu. Berbeda dengan akad-akad yang lain, karena memang wilujeng sumping, mangga. Abdi geser atuh, calikna di dia. Ulah. Alhamdulillah ini petugas sudah hadir. Sakdek di Haji. Karena memang Rasulullah juga menekankan akad berhubungan dengan ibadah, dan ibadah nikah pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak akan dipinta pertanggungjawabkan. Dan yang menghalalkan Anda berdua nanti bukan petugas KUA tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ada sesuatu yang haram berubah menjadi halal. Maka beliau mengungkapkan dalam sebuah hadis yang sangat indah. Ittaqullaha fin nisaikum fa innakum ahaddumuhunna wa halaltum furujahunna bi kalimatillah. Memakai dasar takwalah engkau dalam mempersunting seorang wanita, karena sesungguhnya kamu telah mengambil seorang wanita untuk beristri dan berhalal bergaul dengannya semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau melanjutkan nasihatnya, bagi hamba Allah yang melaksanakan pernikahan merupakan akad untuk melaksanakan ibadah baru, yaitu ibadah pernikahan. Bahkan ibadah nikah, ibadah yang sangat lama, lebih lama dari haji, lebih lama dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau bisa anda berdua nanti sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kadang-kadang terlupa ketika 2, 3 tahun, 4 tahun sudah banyak anak-anak dan sebagainya, lupa bahwa rumah tangga ini adalah ibadah. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti sebagai dasar membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah. Yang pertama beliau mengatakan, anda berdua jangan salah pilih. Memilih harta ada hilangnya. Memilih rupa itu tidak bertahan. 60 tahun habis, 70 tahun habis. Saya dulu seperti Raja Richard, sekarang habis sudah 60 tahun lebih. Memilih turunan
Semua turunan adalah mulia. Tetapi fadbar bidatidin taribat yadaka. Pilihlah dasar agamanya, maka engkau akan selamat selama-lamanya. Harta, kemudian kedudukan, kemudian apapun yang nanti engkau berdua diraih itu akan abadi, dibawa sampai akhirat apabila dasarnya agama. Kemudian yang kedua, jangan anda salah duduk, salah posisi. Di dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya seperti apapun, seberapapun ya, kondisi bagaimanapun, tetap di rumah tangga suami sebagai pemimpin. Kalau berbalik istri menjadi pemimpin, di situ alamat rumah tangga tidak akan diberikan berkah oleh Allah. Qawamun itu tongkat. Tongkat itu lurus dan ajeng. Maka suami harus bisa mengistiqomahkan keluarga. Harus bisa dipakai tempat bergantung wanita. Harus dipakai untuk menggantungkan ketakutan dan memunculkan keberanian adalah suami. Itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka tidak ada lagi konsep persatuan suami takut istri. Kenapa? Karena di situ awal mula musibah keluarga. Kemudian selanjutnya jangan salah urus. Wa ashiruhuna bil ma'ruf. Bahkan hendaklah mengurus keluarga itu dasarnya bukan selera, dasarnya bukan karena adat kebiasaan, tapi dasarnya Islam, dasarnya syariat Islam. Kalau ini yang dipakai, taribat yadaka. Wa ashiruhuna bil ma'ruf. Lalu jangan salah arah. Apa yang dimaksud dengan salah arah? Arah bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah ibadah. Maka tujuannya surga. Pantas kalau di dalam Al-Quran disebutkan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke surga, jangan sendirian. Jangan hanya Ajmi, jangan hanya Mufli. Tapi bawa semua keluarga besar, Raden Dian dan Sumirta bersama-sama ngabring ke surga, tuhbarun. Maka dengan demikian ada program rumah tangga untuk memprogramkan keselamatan hidup setelah mati, yaitu akhirat. Banyak orang yang berhasil kalau hidup di dunia saja. Tetapi kalau kejarannya akhirat, di situ pilihan orang-orang pilihan. Maka anda berdua nanti insya Allah akan membangun rumah tangga seperti Rasulullah SAW. Terakhir, dalam sebuah akad pernikahan ada yang wajib. Dan itu tidak sah kalau tidak dibayar. Namanya mas kawin. Tetapi ternyata mas kawin itu di dalam Al-Quran dihargai sampai 4 istilah. Yang pertama mas kawin disebut sudukot. Kemudian nihlah. Kemudian paridoh. Kemudian ujurahunna. Tidak mungkin anda berdua mas kawin diistilahkan 4 itu hanya memang untuk mempertebal Al-Quran saja. Tidak mungkin. Tapi justru satu-satu istilah itu memiliki makna yang sangat dalam. Walaupun secara fisik Rasul mengatakan istri yang solehah adalah istri yang menyederhanakan mas kawin. Tetapi laki-laki yang soleh justru laki-laki yang meninggikan mas kawin. Ini kan 2 hal. Berarti di situ ada yang sederhana konsepnya muncul secara fisik. Tapi maknanya dihargai sangat tinggi. Apa yang disebut dengan sudukot? Mas kawin adalah sudukot. Ketika mas kawin diserahkan sah akad perkawinan. Artinya apa? Sudukot itu kebenaran dan kejujuran. Ananda Ajmi menyampaikan kejujuran kepada Muflih. Aku serahkan kejujuranku. Aku serahkan kebenaranku. Diterima sah perkawinan. Suami istri yang hancur karena ternyata makna mas kawin kejujuran hilang diganti dengan banyak berbohong. Kebenaran hilang diganti dengan banyak salah. Maka mahligai rumah tangga akan porak-poranda. Yang kedua disebut nihlah, pemberian yang tanpa pamrih. Artinya apa? Khidmat seorang laki-laki kepada istrinya adalah tanpa pamrih. Bukan hanya masih muda, masih cantik, masih banyak duit.
hikmat luar biasa. Tapi setelah tua ditinggalkan begitu saja. Ini keluar dari makna nikhlah. Kemudian seorang wanita kalau masih ganteng, masih banyak duit, cikopi, pagi-pagi sudah ada, sarapan, roti dan sebagainya. Tanggal 10 sudah tidak ada lagi kopi, gelasnya pun hilang. Nah ini ada pamrih. Peribahasa mengatakan tidak ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Ini yang tidak nikhlah. Walaupun misalnya Ananda Azmi begitu memperhatikan istri, mencintai istri dengan sepenuh hati, tapi istrinya tidak berbalas kebaikan, malah acuh tak acuh. Jangan khawatir kata Rasulullah, terus berbuat baik. Kenapa? Yang membalas surga bukan istrimu, tapi yang membalas surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri, begitu khidmat kepada suami, tetapi ternyata suaminya malah nakal, suaminya malah beringas. Jangan berhenti berbuat baik, terus berbuat baik. Bahkan 1 gelas minuman yang disediakan oleh istri yang soleh oleh Allah dibalas dengan 1000 gelas minuman di akhirat nanti. Kenapa? Bukan suami yang memberi surga, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna mas kawin adalah faridoh. Faridoh itu pemberian yang adil. Furudul muqaddarah, keadilan. Ananda berdua nanti setelah akad, dulu masih lajang, silahkan bebas terbang kemana, silahkan pulang mau jam berapa, silahkan mau sibuk seperti apa. Tapi sekarang ada istri menunggu di rumah. Istri silahkan kemana, tapi sekarang ada suami menunggu di rumah. Hendaklah berbuat adil. Jangan sampai terlalu jor-joran bekerja, istri lupa. Terlalu jor-joran mencari duit, lupa istri. Punya kendaraan mewah, diusap setiap hari, dibelai setiap hari, istri lupa dibelai. Ini menyebabkan tidak faridah. Begitu juga nanti, bukan hanya Ananda berdua yang nikah, tetapi 2 keluarga besar. Azmi terus-terusan mengirim kebaikan kepada Pak Raden Dian, tetapi kepada Pak Sumirta eleng-eleng, tidak pernah eling, itu tidak adil. Begitu juga nanti Mufli terus-terusan mengirim martabak kepada Muflih dan Muflih itu kepada Sumirta. Tapi tidak pernah berkunjung ke Madiun, ke Ngawi katanya. Itu tidak adil. Sekarang itu harus berbagi. Bahkan lebih bagus disilang. Istri memberi kepada mertua. Dan kemudian seperti itu. Itu akan farito. Dan yang terakhir uzurohuna. Uzurohuna itu adalah pemberian yang mampu menjadikan hormat 2 keluarga besar terhormat. Jangan sampai nanti perempuan atau laki-laki, khususnya suami, bro-broan memberi harta yang begitu banyak. Tetapi tiba-tiba ditewak oleh KPK, ditangkap KPK. Seperti Tambunan dulu. Sampai anaknya saja keluar dari SD, malu disebutkan anak koruptor. Keluarganya tercemar, istrinya tercemar. Walaupun senang, tapi itu tidak ujurohuna, tidak memberikan penghormatan. Maka dengan demikian nanti Mufli harus jeli ketika suami membawa setiap bulan 10 juta, 20 juta. Satu saat membawa 1 miliar, jangan langsung ditilep, tanya dulu dari mana ini. Nah kalau langsung ditilep, satu saat dipanggil KPK. Ini yang tidak uzurohuna. Insya Allah saya juga ini ungkapkan karena memang sangat khawatir. Apalagi mungkin dalam hal ini keluarga besar Pak Sumirta dan Pak Dian baru menikahkan ya. Nah kalau baru itu biasanya agak gemetar. Ini mau kemana nih anak saya? Doakan. Walaupun mas kawinnya habis dipakai kontrak silahkan. Habis dipakai jalan-jalan silahkan. Tapi maknanya jangan sampai hilang. Tulis di kamar tidur, tempel di dinding. Ketika nanti suami mau bohong, tuh mas kawinmu mau saya ambil. Ketika tidak jujur, tuh itu. Mudah-mudahan Ananda berdua dalam yang sesingkat ini mampu nanti membangun rumah tangga sakinah yang penuh dengan ketenangan, mawadah penuh dengan rasa cinta, warohmah penuh dengan kasih sayang. Didoakan oleh Ustadz walaupun belum diakad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair